Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam Bapak Ibu semua. Kali ini kita akan menggambar dan memproses toolpath Mastercam Puput untuk part ketiga, yaitu part ketiga atau part keempat ya. Part ketiga dan part lah, sepertinya itu. Nah, untuk Puput sebelumnya kita sudah belajar membuat gambar 2 dimensi sederhana dengan latihan 1 dan latihan 2 atau bold 1 dan bold 2, Puput bertingkat sederhana. Sekarang latihan berikutnya atau latihan 3 di sini kita juga sama akan membubut dan menggambar Puput bertingkat seperti ini yang sudah tertera di layar. Tetapi perbedaannya di sini ketambahan adanya cekungan di bagian dalam Bapak Ibu semua. Tentunya prosesnya nanti juga akan ada hal yang sama, yaitu ada facing, ada roughing, kemudian finishing. Tentu saja ditambahkan untuk roughing dan finishingnya toolnya harus bisa masuk ke arah dalam. Baik, kita akan ke Mastercam dulu. Pertama, untuk memudahkan kita tampilkan dulu aksisnya. Bisa Bapak Ibu tekan F9 atau bisa masuk di menu view, kemudian show aksisnya kita aktifkan. Karena nantinya kita akan menggambar di kuadran kedua Bapak Ibu. Kemudian langkah berikutnya adalah kita mengubah plane-nya, yaitu plane-nya kita rubah ke +D dan +Z untuk WCS-nya atau Work Coordinate System-nya. Caranya adalah kita masuk di menu Plane Manager, kemudian dari sini kita pilih Puput, kemudian kita pilih yang +D dan +Z sebagai koordinat WCS-nya. Dari sini kita klik DZ-nya dan kemudian kita klik sama dengan untuk mengaktifkan WCS tersebut. Baiklah, ini sudah selesai atau sudah ready, kita akan gambar. Sekarang kita gambar garis dulu. Masuk di menu wireframe, kemudian kita pilih line endpoint. Line endpoint posisinya adalah di posisi 0 di sini, mulainya ini, kemudian last entity-nya ke diameter 16 Bapak Ibu, diameternya 16. Maka kita cukup ketik langsung 16 di tampilan gambarnya di sini. Langsung kita ketik di keyboard 16. 16 di sini adalah koordinat last titiknya di sini. Enter. Kemudian dari sini ke arah kiri kita lihat lagi panjangnya ke arah kiri atau ke Z-8. Kita ketik Z-8, enter. Kemudian untuk radius dan chamfernya kita abaikan dulu ya Bapak Ibu. Langsung kita turun ke arah bawah ke diameter 13,6 ini. Dari sini kita turun ke 13.8, titik 8 atau titik 6 berarti. Titik 6. Nah, ini berarti 0,2. Ya. Kemudian ke arah sini kita cek ke 20 Z-nya. Z-20. Kemudian naik lagi ke posisi 16 lagi. Kemudian ke kiri ini ke panjang 23 Z-nya, Z-23. Lalu ke atas ke diameter 25, enter. Lanjut ke arah kiri ke panjangnya di sini Z-nya -43, Z-43. Kemudian miring diagonal ke arah kiri bagian atas, dia di diameter 32, kemudian panjangnya di sini adalah 46. Maka kita bisa menuliskan 32, minus, ini seharusnya kurang minus ini. 32, minus 46. 32, minus 46. Lanjut ke arah kiri lagi. Panjangnya adalah 55,5. 55,5, enter. Z, sorry. Ini salah. Ini saya, kalau Bapak Ibu ada kesalahan seperti ini maunya Z, ternyata saya menuliskan ke X tadi itu, maka kita bisa klik yang salah tadi, kemudian kita bisa analisa entity-nya. Dari sini kita edit yang di merahnya ini, yang di poin merah. Maka kita cari atau kita lihat di poin merahnya di sini, diameter 55. Ini seharusnya masih
32, tetapi panjangnya ini yang minus 55,5. Nah, seperti ini. Ini 32. Oke, lanjut ke arah atas. Diameternya adalah 42 dan terakhir misalkan kita buat Z-nya minus 100 saja. Dan oke, maka gambar dasar kita sudah selesai, Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita akan membuat jumper di bagian depan, radius di sebelah sini, radius di sebelah kiri di sini, dan cekungan yang untuk kurva di sebelah tengah di sini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan membuat jumper 3x45. Pilihannya adalah masuk di menu wireframe, jumper, kemudian diisikan di stand adalah 3 garis, ketemu dengan garis di depannya, kemudian oke. Selanjutnya adalah fillet. Filletnya adalah 2 di sini, kemudian yang di belakang adalah 1,5. Maka pertama kita ganti 2 dulu. Ini terhadap di depannya. Nah, untuk yang di sini kita harus apply dulu karena radiusnya berbeda. Maka kita harus klik apply untuk mengaplikasikan yang diameter radius 2 di sini. Kemudian kita bisa membuat radius baru 1,5 di arah sini dengan sini. Kemudian klik OK. Untuk radius yang di sebelah sini, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan perintah arc and point. Perintah arc and point di sini letaknya adalah di menu wireframe tentu saja, kemudian di kolom arc, dan di sini terletak di circle edge point. Di sini ada panah kecil, kita klik, kemudian kita masukkan arc and point. Arc and point kita akan menghubungkan lingkaran itu berdasarkan 2 titik. Pertama titik 1 di sini, kemudian titik 2-nya di sini, kemudian dia disinggungkan ke arah tengah-tengah garis yang di bagian bawah di sini, Bapak Ibu. Nah, maka terbentuklah radius sekian ini. Oke, maka gambar kita sudah selesai. Ini kita bisa hapus 1, 2, dan 3. Delete. Oh, ternyata ini belum bagus. Kita ulang lagi. Arc and point. Poin ke sini 1, poin 2, poin ketiga. Oke, 1, 2, 3, hapus. Oke, gambar kita sudah selesai, Bapak Ibu. Berikutnya kita tinggal toolpath saja. Jadi toolpathnya di sini untuk latihan 3 kita sampai di sini saja, dan yang di belakang tidak akan kita kerjakan. Pertama kita masuk di mesin dan kemudian lead default. Dari sini kita bisa masuk di toolpath manager. Di sini sudah muncul mesin group 1. Kemudian tinggal kita setting stock setup-nya. Untuk stock setup, pastikan stock plane-nya adalah sama dengan yang di WCS-nya di sini. Tentu saja adalah +D dan +Z. Kemudian properties-nya, stoknya kita bisa isikan secara manual diameternya, atau kita bisa pilih make from 2 point. Kita bisa klik dari sini sebagai titik awalnya, dan titik akhirnya berakhir di sebelah sini, Bapak Ibu. Maka di sini akan otomatis teridentifikasi diameternya adalah 42, kemudian panjangnya adalah 100. Nah, misalkan kita ingin facing 2 mili, maka di sini kita bisa majukan. Tetapi kalau ini kita majukan, artinya kalau kita klik preview boundary, dia benda kerjanya akan maju 2 mili juga. Artinya nanti kalau kita facing, benda kerjanya akan jadi 98, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin majunya menggunakan posisi along Z dengan panjangnya lengthnya tetap 100, maka ini bisa kita nolkan dulu. Tetapi kita bisa aktifkan use margin, Bapak Ibu, sehingga panjangnya ini tetap 100, tapi kita bisa menambahkan left marginnya atau right marginnya di sini di sebelah ini. Misalkan kita ingin facing 2 mili, maka kita masukkan 2 mili. Misalkan kita ingin facing 5 mili, juga ini kita masukkan 5 mili, seperti itu, dan seterusnya. Misalkan kita masukkan 2 mili, kita bisa klik preview lead boundariesnya. Nah, ini benda kerja sudah tetap seperti ini 100, tapi ditambah 2 mili untuk maju ke arah depan di sini. Enter, dan kita klik OK. Berikutnya kita bisa masukkan cak zona properties.
kemudian parameter, dan kita bisa klikkan select di sini. Misalkan saya akan mencekam di sebelah sini. Kemudian kita bisa klik OK seperti ini Bapak Ibu, dan klik OK. Maka benda kerja sudah tersetting seperti ini. Tinggal kita facing dan kita toolpath. Oke, seperti cara yang part 1 dan part 2 untuk proses latihan 1 dan latihan 2 untuk proses bubut sebelumnya. Kita akan lakukan hal sama, yaitu pertama adalah kita facing dulu. Kemudian yang kemarin atau latihan 1 dan 2 kita menggunakan tool ini, tapi kita edit toolnya. Kemudian misalkan corner radius kita buat 0,4. Kemudian holdernya ini disesuaikan dengan kondisi mesin yang kita miliki atau tool yang kita miliki di mesin. Kemudian parameternya, misalkan nanti saya akan letakkan di tool nomor 1 misalkan, maka ini semua harus 1 juga. Kemudian fit rate-nya, misalkan saya buat 0,15 mm per revolusi. Kemudian plung rate memakan ke arah X, ke arah X ya, ke arah bawah di situ. Milimeter per revolusi juga 0,1, lebih kecil daripada fit rate. Kalau fit rate ini adalah pemakanan melintang, kalau plung rate ini memakanan ke arah bawah Bapak Ibu. Kemudian spindle speednya, misalkan saya buat 150 menggunakan JS dan kita klik OK. Dari sini tinggal kita isikan maksimum spindle speed, kita sesuaikan dengan kondisi mesin yang diinginkan. Misalkan saya inginkan mesin maksimumnya 1000 rpm atau terserah yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian phase parameternya use stock, kita isikan 0 di sini. Kemudian rough step over, misalkan saya buat 0,4 mili untuk sekali penyayatan bertahap pada saat facing nanti. Kemudian ada finishing step over sebesar 0,25 dan kita bisa klikkan OK Bapak Ibu. Baik, facingnya sudah jadi, tinggal kita roughing di sebelah sini. Nah, perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau kita gunakan tool ini untuk roughingnya, kita bisa klik draw tool. Nah, di sini Bapak Ibu, saya rasa toolnya ini tidak akan bisa menjangkau yang cekungannya itu nanti. Tapi kita bisa paksakan ya, ini apakah yang terjadi kalau misalkan ini kita paksakan masuk ke arah dalam cekungannya itu. Kita coba saja. Cancel dulu, berarti kita gunakan perintah rough untuk proses roughingnya. Kemudian start point dari sini, end pointnya adalah di sebelah sini Bapak Ibu. Klik OK, kemudian bisa kita pilih tool yang sama, kita isikan maksimum spindle speed 1000 rpm, rough parameternya, misalkan saya makan 1 mili, stock lift in X dan Z nya 0,2, tetap seperti itu. Kemudian di sini kita coba dulu OK dulu Bapak Ibu. Nah, ini sudah aman, ini aman, tapi dia belum bisa masuk ke arah dalam. Berarti ini harus kita aktifkan plung parameternya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan menemukan suatu cekungan di bubut, kemudian Bapak Ibu ingin toolnya itu masuk ke arah dalam atau memakan ke arah dalam, maka Bapak Ibu tinggal aktifkan perintah plung parameter di rough parameternya Bapak Ibu, di rough atau di finishing parameternya. Maka itu kita masuk di parameter roughnya dulu. Kemudian kita bisa lihat di rough parameternya, kemudian kita bisa aktifkan plung parameternya. Di sini ada 4 buah pilihan. Yang pilihan 1 di sini, kalau ada cekungan di sumbu X dan sumbu Z, maka tool akan di skip. Maka maksudnya adalah tool tidak akan mau masuk ke sini cekungannya. Itu adalah kalau misalkan pilihan nomor 1. Kalau nomor 2, kalau ada cekungan di X dan Z, dia akan mencoba masuk, tergantung daripada kondisi tool dan bentuk toolnya itu sendiri. Kemudian yang nomor 3, perbedaannya kalau X dia dipaksa masuk, kalau Z dia di skip seperti ini. Kemudian yang nomor 4 sebaliknya, yang Z masuk dan di X tidak masuk. Jadi untuk kasus gambar kita kali ini, kita bisa memilih yang nomor 2 dan nomor 3. Misalkan kita pilih saja yang nomor 2 saja. Oke, nah ini tinggal kita masukkan saja plung parameter, pilih nomor 2 dan kita coba klik OK. Maka dia akan nabrak Bapak Ibu. Nah, intinya di Mastercam ya, setiap kali ada tool collision, artinya ada
gerakan tool menggunakan perintah G00, kemudian G00 itu menuju ke benda kerja atau menyentuh benda kerja atau nabrak benda kerja, yang artinya di sini dideteksi sebagai tool collision atau tool nabrak. Dan intinya dan kata kuncinya daripada tool collision ini mesti pengaruhnya adalah di lead in dan lead out Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kalau misalkan ada tool collision, Bapak Ibu periksa lead in dan lead outnya. Ini kita oke dulu. Berarti kita harus perbaiki dulu lead rough yang nomor 2 di sini karena dia ada nabrak tadi itu. Kita bisa masuk di parameter. Nah, sebelum ke sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan yang namanya garis toolpath di sini ada 4 warna Bapak Ibu. Yang pertama adalah kuning seperti ini. Ini artinya atau disimbolkan sebagai G00 ya, kuning di sini G00 atau gerakan cepat. Kemudian ada berwarna biru muda, dia adalah G01, G02 dan G03. Maksudnya adalah dia melakukan penyayatan melintang ataupun penyayatan ke arah bawah Bapak Ibu. Kemudian di sini di depannya di sini ada warna hijau sebenarnya di sini. Nah, warna hijau ini disimbolkan sebagai lead in atau tool pertama kali masuk sebelum memakan ke benda kerja. Ini disebut dengan lead in. Kemudian yang merah di sini yang diagonal ke arah jam 2-an ini dia adalah lead out atau tool keluar sesudah melakukan penyayatan, kemudian dia keluar ke arah luar benda kerja. Ini disebut dengan lead out. Nah, karena tadi adalah nabrak, maka kita bisa dicek di lead in dan lead outnya. Kita cek lead in lead out. Nah, ini Bapak Ibu. Kalau tool kita ingin makan ke arah bawah, nah seharusnya lead in-nya ini juga ke arah bawah juga. Maka kita paskan atau kita masukkan ke jam 6. Kemudian lead out-nya supaya sama saja kita bisa masukkan ke arah atas. Atau Bapak Ibu sebenarnya bisa masukkan di lead in dan lead out ke automatically calculate every vector. Tapi kalau hal ini nanti kelihatannya akan jelek di sininya Bapak Ibu. Kita klik in dulu ya. Nanti kita coba bandingkan kalau misalnya kita ubah dari jam 6 dan jam 12 ini seperti apa, dan kalau kita gunakan automatically calculate every vector seperti apa. Kita klik OK dulu. Kemudian kita klik OK, maka tool seharusnya sudah tidak nabrak lagi seperti ini Bapak Ibu. Nah, ternyata kalau kita lihat di sini, ini untuk tool sudutnya 80 derajat, ternyata dia hanya mampu masuk sampai di sini saja Bapak Ibu. Tidak bisa masuk ke arah dalam. Yang otomatis toolnya tidak bisa kita gunakan menggunakan tool ini yang 80 derajat di sini. Nah, tidak bisa kita gunakan tool ini. Maka dari itu kita harus ganti toolnya. Misalkan sudutnya ini kita perkecil, misalkan ke 55 derajat. Oke, berarti kita ubah toolnya tidak menggunakan yang 80 derajat, tapi kita ubah ke 55 derajat. Facing di sini, kita masuk di parameter. Kita masuk di toolpath parameter dan kita rubah di nomor yang ini Bapak Ibu, yang nomor 12 yang sudutnya 55 degree di sini. Kemudian tinggal kita edit toolnya, kita ubah ke 0,4. Kemudian parameternya juga sama, dia di nomor 1. Ini kita samakan dengan sebelumnya 0,15 misalkan saja. Jadi untuk pemakanan feed rate setiap material dan tool ini dia adalah berbeda-beda Bapak Ibu, tergantung karakteristik tool dan karakteristik material yang kita kerjakan. Jadi misalkan Bapak Ibu menggunakan aluminium sebagai material benda kerja, maka biasanya tidak sama kalau misalkan kita gunakan material yang lebih lunak atau lebih keras seperti itu. Biasanya material yang lebih keras itu biasanya dia cenderung lebih kecil daripada material yang lunak seperti itu. Untuk CS juga sama, dia tergantung materialnya juga. Untuk material tipe A itu ada ring CS-nya Bapak Ibu. Oke, toolnya sudah saya ganti ke tool yang nomor 1 tadi itu dengan sudut 55 derajat. Untuk parameternya tidak ada yang berubah karena sama dengan yang proses sebelumnya. Kita klik OK. Nah, seperti ini. Kemudian yang nomor 2 juga kita ganti toolnya. Kita ganti ke yang barusan kita buat, yaitu yang sudutnya 55 derajat. Rough parameter juga sama seperti ini. Dan lead in lead out sama ke jam 6 dan jam 12. Kemudian plung parameter juga sama, tidak ada yang berubah.
kita coba klik OK. Maka dia akan bisa masuk ke arah dalam di sini. Nah, ini adalah cara kita mengerjakan latihan 3 untuk cekungan di bagian dalam. Tapi ini belum kita finishing Bapak Ibu. Dan kita akan coba tunjukkan kalau lead in lead outnya kita coba automatically hasilnya seperti apa. Kita bisa masuk di parameter lagi. Kemudian lead in. Misalkan ini saya gunakan automatically, maka Mastercam akan melihat dia supaya dia tidak nabrak itu memposisikan sudutnya itu berapa. Nanti Mastercam akan mengkalkulasikan sendiri. Begitupun juga dengan lead outnya. Automatically. Kemudian kita bisa klik OK lagi, maka dia akan seperti ini. Nah, kalau kita pilih automatically, hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dia tidak beraturan seperti ini. Nah, kalau kita lihat seperti ini apa maksudnya? Ini adalah lead out-nya yang merah, kemudian yang hijau di sini adalah lead in-nya. Nah, kalau saya sih cenderung suka jam 6 dan jam 12 saja Bapak Ibu. Karena itu pribadi personal saja saya ubah ke jam 6 dan jam 12. Kalau Bapak Ibu suka menggunakan automatically, monggo silahkan. Oke. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita finishing. Untuk finishingnya, kalau Bapak Ibu menggunakan perintah finish, biasanya digunakan ketika tool roughing dan tool finishing itu dia berbeda tool Bapak Ibu. Jadi biasanya di pengerjaan di pemesinan normalnya, antara tool untuk roughing dengan tool finishing dia itu berbeda. Nah, tapi dalam kasus ini kalau misalkan Bapak Ibu memiliki tool yang sama yaitu untuk roughing dan finishing, maka kita bisa menggunakan roughnya di sini sebagai finishing sekaligus. Jadi kita bisa masuk di parameter. Kemudian di sini kita bisa aktifkan semi finish. Kita klik semi finishnya. Kemudian tentu saja kita bisa mengisikan jumlah pengulangannya berapa kali untuk proses finishingnya. Kemudian step overnya tentu saja kita harus posisikan ke posisi 0 untuk supaya dia habis posisinya di sini. Ini juga 0, kemudian yang di bawah juga 0. Untuk fitted-nya kita kecilkan, misalkan kita bisa isikan di kolom di sini. Kemudian kita klik OK. Kalau di sini ada warning seperti ini ya, yang menandakan dia itu toolnya fit rate-nya masih 0,001 mm per menit. Untuk karena itu dia kecil sekali. Karena itu dia akan muncul notifikasi seperti ini. Artinya kalau ada garis-garis angka-angka miring di sini disarankan untuk diganti oleh Mastercam-nya. Kita klik OK. Kemudian kita ganti ke 0,1 misalkan untuk finishingnya, dan kita pilih yang milimeter per revolusinya Bapak Ibu. Kita klik OK dan OK, maka dia sudah selesai seperti ini. Untuk roughing plus finishing kita bisa simulasikan. Di play. Nah, maka untuk latihan 3 sudah selesai untuk bubutnya. Kita bertemu lain kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.